Halo, perkenalkan nama saya Stomihi, saya dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini ingin menjelaskan pengertian singkat korupsi, macam-macam korupsi dan contohnya. Korupsi adalah suatu tindakan busuk yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain, baik instansi negara ataupun sebagainya. Korupsi memiliki berbagai macam jenis, berbagai macam bentuk. Yakni ada kerugian terhadap suatu negara, pemerasan, suap menyuap, perbuatan curang, pengadaan dalam jabatan, dan benturan kepentingan dalam suatu pengadaan. Kerugian terhadap suatu negara. Pola ini ditunjukkan oleh seorang pejabat negara di mana mereka dengan sengaja merugikan suatu negara, baik itu penggelapan maupun dengan hal-hal lainnya, gratifikasi misalnya. Contoh kasus yang sederhana adalah kasus-kasus korupsi yang sering kita lihat yang ada di berita, termasuk juga seperti pengadaan proyek IKTP tahun lalu. Yang kedua adalah kasus suap menyuap. Suap menyuap ini ditujukan dengan pola di mana seseorang memberikan suatu barang atau uang kepada seorang yang menerima suap dengan tujuan seseorang itu melepaskan atau dengan maksud tertentu yang pastinya adalah berbenturan dengan kepentingan juga. Contoh sederhananya adalah seorang yang terkena tindak pidana tilang memberikan suatu uang kepada seorang polisi dengan tujuan untuk membebaskan dia dari hukuman tilang. Yang ketiga adalah pemerasan. Pemerasan ini dilakukan oleh seorang yang memiliki status atau jabatan yang bertujuan untuk memeras seseorang terhadap suatu kepentingan lagi-lagi. Sebagai contoh adalah seorang preman yang bertujuan untuk melindungi pedagang kaki lima, yang dimana mereka sengaja memeras orang itu supaya bebas dari tindakan polisi Pamong Praja. Yang keempat adalah perbuatan curang. Perbuatan curang ini seringkali kita temukan polanya dengan cara seseorang mengurangi suatu hal yang memang semestinya dan mengurangi suatu yang ditetapkan. Contoh sederhananya adalah seorang pemborong bahan bangunan yang mengurangi takaran pasir atau mengurangi ukuran besi yang dipesan oleh seorang yang ingin membangun rumah tersebut. Yang kelima adalah penggelapan dalam jabatan. Nah, ini contoh kasus ini yakni seseorang menggelapkan uang atau memanipulasi suatu data dalam suatu kepentingan dengan tujuan lagi-lagi untuk memperkaya diri sendiri. Contohnya adalah seseorang wakil kepala sekolah memesan sebuah kursi yang seharusnya bernilai 60 juta. Dia membuat dalam laporan senilai 100 juta rupiah. Seperti itu. Yang terakhir yakni benturan kepentingan dalam suatu pengadaan. Nah, ini bisa jadi saling berhubungan erat dengan penggelapan dalam jabatan, di mana seseorang tersebut memiliki suatu perusahaan. Misalnya contohnya seorang Wakasek memiliki suatu perusahaan mebel yang mengajukan perusahaannya tersebut untuk membuat membuat meja tadi, yang dimana dia juga bisa melakukan suatu perbuatan curang tadi, yakni entah itu menambahkan harga, menurunkan kualitas, dan sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.